ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Panji yang hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan spesial untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 8 April 2021, kita ini kedatangan jaksa-jaksa dari Kejari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Dan dalam program Jaksa Menyapa ini, silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya kepada beliau-beliaunya di 0811 309 1009 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Tampak di layar kalau Anda melihat, ini lagi proses kelihatannya ya. Oh sudah ya. Baik, sudah luar biasa sekali beliau-beliau ini, jaksa-jaksa yang boleh dibilang muda, tapi kalau soal kompetensi, kapabilitas, dan kredibilitas tidak usah dipertanyakan lagi. Nah, tak kenal maka tak sayang, pepatah lama mengatakan begitu. Kalau sudah sayang ya terserah Anda begitu ya. Baik, luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat yang sudah hadir di studio. Ada Pak Ibnu Sina, kemudian ada Pak Guru Wicahyo Prabowo. Boleh diperkenalkan satu persatu, mulai dari sisi kanan terlebih dahulu dengan Pak Ibnu Sina. Monggo Pak. Ya baik, jadi Pak Ibnu Sina seperti yang tadi sudah Anda dengar, beliau adalah Kasubsi Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi Produksi, Intelijen dan Penerangan Hukum begitu ya. Baik. Kemudian di samping kanannya Pak Ibnu Sina. Ya, terima kasih Pak Panji ya. Kebetulan saya rekan dari Pak Ibnu, nama saya Guru Wicahyo Prabowo. Sama kami dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Saya sebagai Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Baik, Pak Guru Wicahyo Prabowo SHMH, beliau adalah Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Di perjumpaan kita untuk Jaksa Menyapa ini tentang kaitan atau hukum dari ITE atau undang-undang dari ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ya istilahnya mungkin diantara banyak masyarakat yang belum paham atau mungkin sedikit paham. Nah, di sini tepatnya kalau Anda mau tanya-tanya tentang hal tersebut, karena sekali lagi kehadiran sahabat-sahabat dari Kejari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo ini berbincang tentang penerapan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya ke Pak Ibnu Sina. Pak Ibnu Sina, kalau boleh tahu Undang-Undang ITE ini apa sih Pak? Jadi Undang-Undang ITE itu diatur di Undang-Undang nomor 11 ya sebelumnya ya, 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana ada perubahan juga di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 2008 informasi transaksi elektronik. Jadi dari undang-undang tersebut itu mengkaji tentang perbuatan hukum, di mana perbuatan hukumnya itu menggunakan dari sarana menggunakan komputer. Jadi menggunakan teknologi yang ada, jaringan komputer ataupun media elektronik. Iya, jadi segala sesuatu terkait dengan elektronik ini masuk dalam ranah Undang-Undang ITE itu ya Pak. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer ataupun media elektronik lainnya. Baik. Jadi apapun itu, misalnya kita menggunakan gadget memproduksi informasi atau berita atau apapun itu, transaksi elektronik dari gadget, komputer atau
perangkat-perangkat yang lain yang istilahnya berbau dengan elektronik itu masuk dalam ranah Undang-Undang ITE ini sendiri. Betul. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang ITE ya, ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sendiri. Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu kan pengguna gadget sudah luar biasa. Betul, Pak. Hampir setiap orang sudah punya HP gitu ya. Sampai sekolah pun online sekarang. Jadi berbagai informasi dan juga tentang berita teknologi transaksi elektronik juga banyak dilakukan di HP masing-masing. Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu lebih jauh, sebenarnya keberadaan Undang-Undang ITE ini dalam konteks hukumnya itu bagaimana, Pak? Apakah di situ ada pemberian sanksi atau bagaimana? Pak Guru atau Pak Ibnu yang bisa menjawab mungkin? Ya, sebelumnya kami bisa jelaskan dulu mengapa kami ngambil topik terkait penegakan hukum dalam bidang ITE, Pak Panji. Jadi kan sekarang zamannya zaman teknologi ya, teknologi informasi dari mulai sekolah online, daring. Terus kami dalam pekerjaan di kejaksaan juga sidang itu juga dilakukan secara online. Sampai dengan main tuh bisa dengan online, main game atau main medsos itu kan ada dilakukan secara online. Baik dengan pekerjaan, ada yang dilakukan secara online. Mungkin lagi marah ini punya akun YouTube bisa menghasilkan uang, itu seperti itu. Jadi karena maraknya zaman teknologi ada melalui media sosial, kami mengangkat itu, termasuk ada kajian-kajian hukumnya, ada sanksi pidana di situ. Jadi betul yang disampaikan Pak Panji, terkait informasi dan transaksi elektronik itu ada sanksi pidananya kalau memang ada perbuatan hukum yang melanggar dari Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ya. Nah, kalau ngomong soal sanksi pidana pasti ada konsekuensinya gitu. Ya. Kalau melanggar berarti kena hukuman Ada. pidana atau sanksi denda? Iya. Jadi dalam Undang-Undang ITE, baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui Undang-Undang 19 Tahun 2016, itu ada sanksi pidananya, pidana penjara dan atau denda. Jadi ada dua, bisa kumulatif ya Pak Ibnu, ada denda dan penjara, bisa kumulatif, bisa alternatif. Kalau aturannya seperti itu di undang-undangnya, gitu. Baik. Saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, kalau kita selama ini kalau bicara tentang pidana itu kan sudah ada KUHP gitu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya apa sih perbedaan penanganan perkara tindak pidana ITE dengan tindak pidana lainnya itu, Pak Ibnu? Baik. Jadi perbedaannya itu adalah di perbuatan hukumnya itu. Di perbuatan hukum yang dilakukan dengan media elektronik tadi. Jadi dengan bedanya juga dengan tindak pidana lainnya dia tidak menggunakan media elektronik ataupun komputer ataupun menggunakan komputer. Jadi alat-alat yang ada berupa sarana elektronik sebagaimana diatur juga di dalam pasal 1 angka 2 di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan juga transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Tapi kalau yang undang-undang tindak pidana lain tidak menggunakan media itu, dia bisa dikenakan tindak pidana lain. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran atau ada laporan mengenai perbuatan seseorang begitu ya, kita lihat dulu, misalnya dia melakukan di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau dunia maya berarti gitu. Ini termasuk kewenangan atau istilahnya itu masuk dalam Undang-Undang ITE begitu ya Pak Ibnu? Betul, ya? betul. Baik. Terus kalau kita lihat dari sanksi pidana dan atau serta bagaimana sanksi denda itu, misalnya sudah misalnya kita tahu Undang-Undang ITE sudah diberlakukan sejak tahun 2008 begitu ya? Iya. Apakah arti dari sanksi pidana dan atau serta bagaimana jika sanksi denda itu tidak dibayar bagi pelaku tindak pidana ini, Pak Ibnu? Iya. Jadi bisa saya jelaskan dari Undang-Undang ITE itu diatur juga sanksi pidananya. Ada kata dan dari ketentuan pidana itu ada bunyi dan atau. Ini tadi sudah disampaikan juga ada Pak Guru. Bisa alternatif, bisa kumulatif. Jika kalau dan kita jadikan kumulatif, penggabungan. Sedangkan alternatif itu pilihan. Nah, sanksi pidana dan sanksi denda, kalau sanksi denda itu tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan.
Jadi pidana kurungan ditambahkan. Jadi kalau dia tidak sanggup membayar akan diganti pidana kurungan. Istilahnya subsidiar gitu Pak, bukan? Betul, Betul, hukuman Subsidiar. pengganti gitu. Hukuman pengganti. Ya. pengganti. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita akan bahas lebih jauh tentang penegakan hukum ITE, yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sebenarnya apa sih Pak dalam Undang-Undang ITE ini yang boleh dan tidak boleh begitu ya? Karena kalau kita baca undang-undangnya mungkin masyarakat awam itu kan ya harapannya sih untuk membaca gitu, tapi kadang-kadang kan malas. Iya. Pasalnya banyak gitu ya. Iya. Tapi secara overall, secara umum apa sih yang boleh dan tidak diperbolehkan yang diatur dalam regulasi atau undang-undang ini Pak Iya. Guru? Ya, dapat kami sampaikan hal-hal yang istilahnya mengarah ke tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi diantaranya yang paling umum yang banyak ditemui di masyarakat, di pemberitaan atau yang pernah kami tangani juga, jadi hal-hal yang berkaitan dengan asusila. Jadi istilahnya kayak menyebarkan hal-hal yang bersifat asusila, baik gambar, video, itu ada diatur dalam Undang-Undang ITE, ada sanksi pidananya. Itu terkait asusila. Terus yang mungkin marak juga ujaran kebencian, permusuhan. Nah, itu juga diatur, itu dilarang, ada sanksi tindak pidananya itu di situ. Selain itu ada penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, itu yang utama sih, beberapa hal yang utama yang biasa kami tangani terkait Undang-Undang ITE, pengaturannya itu apa saja yang dilarang. Ada hal-hal yang lain, ada kekerasan, pengancaman itu juga diatur kalau memang dilakukan dalam media elektronik yang disampaikan dari Pak Ibnu tadi, itu diatur juga. Baik, kekerasan kalau di media elektronik itu contohnya orang menyampaikan ancaman begitu ya. Iya. Baik, jadi kalau Anda sahabat dan pendengar tentunya bermain sosial media atau bermain gadget secara bijak lah. Kalau tidak nanti, nah ini ada sanksinya, ada undang-undangnya loh. Kalau memang mungkin di antara Anda ada yang belum tahu atau mungkin yang sedikit paham mengenai Undang-Undang ITE ini. Nah, kalau kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran tadi yang disebutkan oleh Pak Guru, asusila, ujaran kebencian, terus penghinaan atau ancaman. Nah, ini kalau sudah masuk dalam ranah hukum, prosesnya bagaimana? Apakah harus dilaporkan terlebih dahulu atau istilahnya itu orang lain yang misalnya tidak tersangkut dalam konteks ini, misalnya yang diancam atau yang foto asusilanya disebarkan dan sebagainya, itu boleh untuk melaporkan atau mempermasalahkannya, Pak? Iya. Jadi memang kalau ada seseorang yang dirugikan, istilahnya korbannya dari pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang ITE ini, bisa melaporkan atau mengadukannya ke pihak yang berwenang, penyidik kepolisian misalnya. Bisa disampaikan, dilaporkan, nanti akan ditindaklanjuti, akan diproses. Mungkin akan dicari tahu siapa yang menyebarkan, yang menampilkan di muka umum terkait video atau gambar terkait asusila itu, terus akan dicari alat buktinya yang mengarah bahwa ini merupakan tindak pidana. Nah, akan bisa diangkat dalam proses persidangan, akan dihukum nantinya kalau memang dia dinyatakan bersalah terkait asusila. Demikian juga terkait penghinaan, pencemaran nama baik, itu sama. Cuma bedanya ini ada delik aduan istilahnya. Ada delik aduan, jadi yang dimaksud dengan delik aduan ini harus ada yang melaporkan, ada yang dirugikan, dia melaporkan. Kalau memang tidak melaporkan ya tidak diproses. Itu pun juga yang dimaksud dengan delik aduan ini setelah melaporkan, dia bisa mencabut juga, mencabut laporannya. Ini ada syaratnya juga, ada waktunya. Dalam mencabut ini syaratnya tidak lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Sejak laporan itu masuk. Iya. Dia boleh mencabut lagi, akhirnya tidak diproses perkara itu. Iya. Itu delik aduan. Jadi kalau mungkin saya sebagai orang awam menyimpulkan ketika ada ujaran kebencian atau foto asusila atau video atau sesuatu yang bersifat pornografi, penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya, itu bisa diproses hukum ketika ada yang lapor. Iya. Kalau nggak ada yang lapor berarti khusus untuk yang delik aduan, yang penghinaan. Kalau memang bukan delik aduan, yang seperti pengancaman, asusila, itu bisa langsung diproses. Jadi mungkin dari kepolisian, kan ada kepolisian itu bidang cybercrime-nya. Dia mengetahui ada perbuatan di dunia maya, media elektronik,
misalnya ngasih menyebarkan berita bohong atau menyebarkan asusila tadi itu, mengetahui akan diproses. Mungkin untuk cross check ke pelakunya yang menyebarkan itu sampai ke proses hukum tindak pidana itu. Baik, jadi ini yang perlu dibedakan begitu ya. Ada yang delik aduan, ada yang secara otomatis tanpa harus ada yang lapor bisa langsung diproses gitu ya. Baik, baik. Ini juga masyarakat minimal juga harus memahami ini sekali lagi supaya kita sangat bijaksana ketika bermain sosial media, salah satu contohnya gitu ya, baik itu komputer atau HP yang kita bawa. Ya, silakan sahabat untuk ada yang bertanya di 0811 309 1009. Masih bersama dalam program Jaksa Menyapa. Ada dua narasumber yaitu Pak Ibnu Sina SH, beliau adalah Kasubsi Teknologi Informasi Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum. Kemudian ada Pak Guru Wicahyo Prabowo SHMH, beliau adalah Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Saya cek redaksi, ada pertanyaan yang masuk ini, Mega? Sudah ada ini. Mengenai pertanyaannya dari Tika di Semambung, Jabon. Apakah menerima voice note mesum bisa dijerat UU ITE? Lalu bagaimanakah langkah kami sebagai perempuan sebagai korban untuk melaporkan? Oke, dari mana tadi? Ita? Tika. Oh, Tika di Jabon. Iya. Oke, Undang-Undang ITE ya. Voice note mesum gitu ya. Oke, berikutnya? Berikutnya dari Wisni di Candi. Wisni apa Wisnu? Wisni ya? Wisni. Oke, di Candi. Iya. Pertanyaan. Saya sebagai seorang ibu rumah tangga ini hendak mengajukan gugatan cerai karena suami saya melakukan KDRT dan mengancam saya melalui WA, dan bagaimana kelanjutan saya harus melapor. Gitu Apakah ya? saya bisa dilindungi? Aman lewat WA. Baik, terima kasih untuk Ibu Wisni di Candi, kemudian Mbak Tika yang ada di Jabon. Monggo tanggapannya Pak Guru atau Pak Ibnu, silakan. Pak Ibnu ya. Ya. Pak Guru. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Tika ya, Mbak Tika sama Ibu Wisni ya dari Candi. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bisa saya ulangi, ini ada kejadian atau peristiwa menerima voice note mesum. Nah, pertanyaan apa bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE? Ya, ini perlu dikaji ya, ini voice note yang berisi mesum, mungkin suara saja, ini ditujukan ke siapa? Nah, ada tujuannya siapa? Kalau memang kajiannya ini mengarah ke tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE, ini bisa segera diproses, bisa dilaporkan. Nanti bisa ditelusuri voice note ini dari mana, siapa yang ngirim, suaranya siapa, termasuk nanti ada alat buktinya yang harus dikumpulkan, minimal dari aparat itu minimal harus ada 2 alat bukti. Contohnya apa? Alat bukti kan ada 5, saksi, ahli, surat petunjuk, sama terakhir keterangan terdakwa. Minimal ada 2 alat bukti, baik saksi atau ahli atau ada pengakuan terdakwa. Dia ngirim kenapa, tujuannya apa, mau apa. Nah, itu ditelusuri. Kalau memang ada mengarah melanggar tindak pidana ITE, bisa diproses hukum untuk Undang-Undang ITE. Yang kedua, Ibu Wisni ya, terkait permasalahan ini ada gugat cerai ya dengan suaminya karena KDRT, terus melakukan pengancaman melalui WA. Ya, dapat kami sampaikan, pengancaman memang diatur dalam Undang-Undang ITE. Dalam melakukan pengancaman dilakukan dalam media elektronik, ini diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi ada sanksi pidananya. Kalau memang KDRT-nya. Ya, termasuk KDRT ini diatur undang-undang tersendiri. Undang-undang tersendiri bukan dari Undang-Undang ITE, dia diatur sendiri. Ada ancaman pidana juga. Jadi ada Undang-Undang ITE, juga ada Undang-Undang KDRT yang dilanggar. Tapi ini perlu pembuktian, jadi perlu alat bukti tadi yang saya sampaikan. Kalau memang benar dua-duanya terbukti, dia melakukan KDRT, melakukan kekerasan, terus melakukan pengancaman, ya ini bisa dilaporkan. Ini pertanyaan dilaporkan kemana? Bisa dilaporkan ke penyidik kepolisian,
Polisian. ke kepolisian, nanti diteruskan ke kami. Jadi tugas kami meneliti hasil penyidikan dari kepolisian, kami teliti dalam bentuk berkas perkara. Nanti kami P21 kalau memang layak untuk disidangkan hingga dibawa ke persidangan sampai putusan pengadilan. Iya. Gitu. Kalau untuk case-nya Bu Wisni tadi bisa dikenakan pasal berlapis kalau gitu Pak ya, karena undang-undang maksudnya di dalam arti kata begini, ancaman di dunia maya sama kekerasan fisik Fisik, betul. nyata Bisa, ya? kalau memang dua-duanya ini memang bisa Terbukti. dibuktikan, Bisa dibuktikan. bisa dipasang pasal berlapis. Nah, tapi yang menarik begini, ketika melihat dari dua pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat pendengar pemirsa tadi lewat WA, ini kan ditujukan personal begitu ya. Asumsi kita mungkin ketika kita melanggar undang-undang ITE itu adalah yang sifatnya itu dipublikasikan ke banyak orang. Jadi secara personal pun bisa dikenakan undang-undang ITE. Iya, Ya, betul. iya, nggak harus ke publikasi umum, tapi yang bersangkutan yang dirugikan itu mengetahui, itu bisa dikenakan undang-undang ITE. Jadi misalnya kayak tadi asusila, terus penghinaan, itu bisa dikenakan undang ITE. Ya, baik. Ya, saya coba ke redaksi kembali. Ya, Ada Mega. pertanyaan. Ya, ini Jadi benar, ini banyak pertanyaan karena sesuai dengan temanya atau lagi fokus melihat bapak-bapak jaksa yang handsome ini. iya. Ya, Mega silakan. Iya, ini ada pertanyaan dari Sukma di Gelam. Pertanyaannya Gelam Candi berarti ya. Iya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana jika ada seorang teman dalam satu lingkungan pergaulan, salah satu teman kita itu menggelapkan uang, lalu oleh teman-teman yang lainnya diviralkan melalui media sosial. Apakah si korban yang mengalami pembulian di media sosial sekaligus korban penggelapan itu tadi bisa membela diri? Begitu. Dari siapa tadi? Dari Sukma di Gelam ya? Iya, Oke. Sukma di Gelam. Ada lagi? Ada lagi Pak, ini dari Lana di Pabean. Pak, seringkali saya temui teman saya mengetek medsos Bapak Presiden sembarangan untuk hanya mendapat perhatian beliau. Apakah itu diperbolehkan Pak? Sekian. Oke, gitu ya. Mungkin lagi caper barangkali ya. Baik Pak Guru, Pak Ibnu, monggo ada tanggapannya dari dua pertanyaan tadi, dari Mbak Sukma di Gelam dan juga Mbak Lana di Pabean. Apakah korban bisa membela diri? Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Sukma tadi, ini kan Mbak Sukma ini ada teman yang pinjam uang gitu ya. Terus mungkin karena teman-temannya Mbak Sukma merasa kesel kok nggak dibayar-bayar, akhirnya dia ikut peduli memviralkan. Oh, ini loh ternyata pinjam uang kok nggak dibayar-bayar. Nah, konteksnya adalah ini sebenarnya kalau dipermasalahkan yang salah siapa ini? Yang memviralkan atau yang punya utang nggak dibayar-bayar atau Mbak Sukmanya sendiri? Iya. Kalau menurut saya kalau orang lain atau teman tadi yang istilahnya ikut-ikut, saran saya jangan. Jangan. Kalau niatnya baik itu maksudnya kan membela temennya. Iya. Atau mungkin cepat dibayar gitu ya. Biar cepat bayar gitu ya. Mungkin. Iya, tapi kan belum tentu tahu kejadiannya. Ini kan antara masing-masing kan para pihak, antara siapa yang menggelapkan uang dengan yang digelapkan uangnya itu. Jadi belum tahu kesepakatannya apa, tapi temannya sudah memviralkan, nggak tahu. Jadi saran saya jangan ikut-ikut. Khawatirnya bisa jadi ini ada masalah hukum juga. Istilahnya kayak tadi saya bilang pencemaran nama baik atau penghinaan, menghina, bahwa mungkin sudah ada kesepakatan nanti akan dibayar kapan, janjiannya misalnya ya. Tapi yang teman ini nggak tahu. Pengennya membantu teman aja biar segera dibayar, memviralkan, terus menjelek-jelekkan, menghina, itu tidak boleh. Saran saya jangan dilakukan seperti itu. Mungkin disampaikan, dirembukan, diajak yang menggelapkan itu mungkin dirundingkan, penyelesaiannya bagaimana gitu sih. Iya. Misalnya yang pinjam uang ke Mbak Sukma tadi nggak terima gitu, dilaporkan bisa gitu ya Pak ya? Kalau yang mengarah tindak pidana Kalau mengarah penggelapan, tindak pidana, ada pencemaran di situ bisa Pak. Bisa ya. Baik. Jadi hati-hati loh ya. Lebih bijak lah menggunakan smartphone. Betul. Kita mungkin loyalitas sama teman gitu ya, akrab sama teman, tapi hati-hati karena ada ketentuan yang yang nanti dapat sanksi
pidana bisa-bisa ini. Iya. Baik. Berikutnya Pak Guru. Yang Lana ya, Mbak Lana atau Ibu Lana dari Pabean mengetek untuk mendapat perhatian. Ya, selama itu tidak mengarah unsur tindak pidana yang diatur dalam Sah-sah Undang-Undang ITE itu tidak apa-apa, diperbolehkan untuk mendapat perhatian dari Presiden. Tapi ini kelasnya sudah tertinggi nih Pak Presiden. Ada apa perhatian apa ini? RI 1 ini ya. Curcol sama RI 1. Nggih, selama itu tidak mengarah ke tindak pidana tidak apa-apa. Baik. Itu ya tanggapannya dari Mbak Sukma, kemudian Mbak Sukma di Gelam, Mbak Lana di Pabean. Baik Pak Guru dan Pak Ibnu, kita jeda dulu ya, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita penegakan hukum Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sedang kita bahas bersama sahabat-sahabat dari Kejari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak.
Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, tingginya tingkat partisipasi perempuan di bidang wirausaha seringkali menghadapi tantangan kurangnya jaringan bisnis dan keterampilan pemasaran, apalagi teknologi semakin berkembang pesat. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2021, LPPL Radio Suara Sidoarjo mengadakan webinar yang digelar pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang via Zoom dengan tema Kartini UMKM Eksistensi Pahlawan Ekonomi di Saat Pandemi. Pembicara Muhammad Edi Kurniadi STMM, beliau dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach, Bara Coaching Indonesia. Coach Han akan berbagi strategi memasarkan produk supaya melesat. Sedangkan Andre Jainuri, IT spesialis Anugerah Pratama, membagikan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk ke bisnis. Ayo daftar segera. Gratis, hanya dengan subscribe YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo Live. Pendaftaran melalui link di http://bit.ly/3FZBWW1. Banyak door prize, menginap di hotel, free voucher kecantikan, dan lain-lain. Informasi selengkapnya silakan Anda WA di 0811 309 1009. Webinar Kartini UMKM Eksistensi Pahlawan Ekonomi di Saat Pandemi, persembahan LPPL Radio Suara Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, didukung Bank Jatim, BP Jam Sostek, Bara Coaching Indonesia, Sun Hotel, PT Anugerah Pratama, Hayu Sari Skin Clinic, Cheers Air Mineral, Goodman Kitchen Brownies and Cookies Specialist, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin lagi, Gelis Keripik Brownies, Warung Cakmat Ranindi, dan Pawon Sumringa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa, dan program ini insya Allah hadir setiap hari Kamis ya untuk menyapa dari sahabat-sahabat Kejari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat pendengar dan juga pemirsa Sidoarjo pada umumnya gitu ya. Dan masih bersama dengan dua narasumber, yaitu Pak Ibnu Sina SH, beliau adalah Kasubsi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum, serta ada Pak Guru Wicahyo Prabowo SHMH, Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis. Sebelum, ada pertanyaan yang sudah dihimpun redaksi ya. Saya ke redaksi. Mega, Mega Kanza. Mega dulu. Mega. Ya ada. Okay. Ini dari Putri di Surabaya. Saya kan bikin konten di salah satu platform hiburan digital dengan konten dan branding sesuai dengan diri saya sendiri. Tapi bagi teman-teman lingkungan sepermainan saya dirasa terlalu vulgar dan akhirnya dampaknya saya dibully di lingkungan sepermainan saya. Apakah saya ada hak untuk membela diri dan bisa mengadu melalui Undang-Undang ITE? Dan jika tidak ada, apakah saya ada ruang tersendiri untuk berdiskusi masalah psikologi? Oke, baik, terima kasih Mbak Putri, konten kreator ya. Dan katanya vulgar gitu. Jadi penasaran, akunnya apa ini? Baik, berikutnya Kanza. Iya Pak. Ini ada dua yang masuk dari Facebook, dari Mas Torik di Balongbendo. Pak, batas kritik ke pemerintah yang aman agar tidak terkena UU ITE itu seperti apa ya Pak? Terkadang saya kontra dengan beberapa kebijakan baru pemerintah. Kemudian dari Bu Ida di Pabean, Pak, anak saya kan seorang konten kreator, seringkali kontennya direkam ulang oleh orang lain dan diposting di akun mereka tanpa mencantumkan nama konten anak saya.
apakah itu bisa dipidanakan, Pak? Oke deh, baik, terima kasih untuk beberapa penanya tadi, luar biasa, banyak hal yang ditanyakan ini. Ada Mbak Putri, ada Mas Torik, dan juga ada Bu Ida. Monggo tanggapannya ini. Oke. Dari Mbak Putri tadi ya, konten kreator ya, katanya vulgar. Nah, batasan vulgar ini juga dilihat juga, Pak. Vulgarnya itu seperti apa benar vulgar atau tidak, itu kan kita harus pahami dulu. Terus katanya dibully, dibully kalau misalkan masuk ke ada usul di media elektronik di menjelekan, terus apalagi kalau tambah ada ancaman Pak segala macam, itu bisa juga di Mbak Putri ini ya melaporkan ke ya yang kadang-kadang di kolom komentar ada hate speech-nya juga, ya, ujar kebencian, kata-katanya gitu. jelek-jelekin itu, terus apa badannya kayak gini, mohon maaf ya, misalkan badannya tanda kutip gitu, nggak pantas gini kan, jelek-jelekin seperti itu bisa nantinya. Apa bang, kontennya kurang terbuka gitu kok. Itu maunya saya gitu ya. Baik, jadi bisa dipermasalahkan gitu ya, kalau Mbak Putri merasa nggak nyaman ketika ada yang ngebully di kolom komentarnya atau lewat tapi itu dilihat juga batasan benar atau tidak. Soalnya kan namanya ada orang menggunakan nama samaran segala macam, itu kan nanti dari teman-teman cyber yang bisa meneliti. Iya, baik. Sebelum menanggapi ke pertanyaan yang lain, saya menarik dari apa yang dikeluhkan oleh Mbak Putri tadi. Tapi kalau case-nya Mbak Putri itu kan mungkin dianggap terlalu vulgar gitu ya. Berarti kan ini bisa dipermasalahkan juga mungkin karena menampilkan konten bisa yang juga vulgar gitu bisa ya. Nanti lebih akan hati-hati juga, konten vulgar itu bisa nanti ke pornografi atau porno aksi di situ. Nanti undang-undang sendiri yang mengatur. Iya, jadi kalau undang-undang di ITE juga ada ya yang untuk apa? Asusila. Jadi yang memposting atau konten kreatornya bisa dipermasalahkan dan juga karena berbasis dari media elektronik itu tadi. Warganetnya juga dipermasalahkan kalau komentarnya ini bisa sangat istilahnya tuh barbar kalau orang bilang. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak atau Mas Torik ini. Batasan apa sih? Nah, ini kadang-kadang juga kita sebenarnya mau kritik itu kan tujuannya baik, tapi ketika takutnya nanti ada dipermasalahkan kemudian apa gitu ya, monggo. Iya, Mas Torik ya betul. Jadi mungkin maksudnya baik ya, ada program dari pemerintah apa, tapi mungkin kurang pas menurut Mas Torik ya. Mungkin bisa disampaikan dalam bentuk yang hal positif. Maksudnya menyampaikan program dari pemerintah seperti ini, ada kekurangan seperti ini. Nah, solusinya harusnya begini. Ngasih masukan kalau menurut saya. Jadi penggunaan bahasa atau diksinya itu lebih sopan. Lebih sopan. Bukan langsung menjelek-jelekkan, langsung menghina. Nah, itu batasannya, maksudnya langsung menghina, menjelek-jelekkan itu yang tidak boleh, yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Saran saya ya apa yang kurang, apa yang tidak bagus disampaikan, terus solusinya bagaimana, ngasih masukan. Mungkin ada perubahan dari program itu nantinya gitu. Iya. Mungkin di antara pendengar ada yang mengkritik, ini acaranya kurang panjang, boleh gitu ya. Nanti ngomong aja kan Pak Guru sama Pak Ibnu gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Ida. Iya. Ini perihal copyright berarti kalau nggak salah ini. Mungkin saya terlambat nyatet pertanyaan tadi. Jadi pertanyaannya tadi dari Bu Ida itu kan anaknya konten kreator juga, cuma tidak dijelaskan di sosial media mana. Nah, dalam satu kontennya itu diciplak gitu ya oleh konten kreator yang lain, ketika diposting tidak disertakan source atau ini dari mana begitu. Apakah ini juga bisa dipermasalahkan begitu? Iya. Kalau itu nanti ada ininya lah, ada alat buktinya, maksudnya dikumpulkan dulu apakah benar ini milik pribadinya ini atau yang membuat kreatornya ini. Terus benar dia menjiplak atau enggak seperti itu. Nah, nanti tetap perlu kajian. Tidak bisa langsung saya menyampaikan di sini, oh ini jiplak, ini istilahnya melanggar undang-undang hak cipta dari yang menciptakan. Nah, tetap perlu kajiannya, perlu alat bukti yang dikumpulkan lah nanti. Sampai kalau memang mengarah ke tindak pidana, sampai ke persidangan alat bukti itu harus dikumpulkan. Iya. Gitu sih. Bisa jadi karena mungkin di kontennya Putra atau anaknya Bu Ida itu juga mungkin ngambil konten yang lain. Mungkin itu maksudnya harus benar-benar ini punyanya dia. Bahkan ini kalau ada istilahnya didaftarkan lebih dahulu ke
Departemen Hukum dan HAM terkait hak cipta merek itu. Jadi dia punya datanya, dia yang menciptakan, dia yang punya mereknya. Nah, ketahuan. Nah, dia nggak punya soalnya nggak punya datanya. Tapi itu. kalau nggak didaftarkan nggak tahu juga ini bener nggak nih yang buat duluan siapa gini kan. Bisa juga saling rebutan, wah aku yang buat duluan kan. Iya. Karena sekarang konten kreator juga pinter-pinter kalau mengedit gambar, kadang video, ditambahi gitu. ini dari biasanya ditambahi bawahnya tulisan. Iya. Betul. Sumbernya dari mana? Alangkah lebih bijaknya mungkin kalau istilahnya kita permisi dulu begitu, Iya. izin dulu gitu ya, itu lebih enak. Izin ngambil, izin publikasi gitu. Iya. Asal jangan ngambil anaknya gitu kan harus Untuk dikawini boleh. kenalan dulu gitu, nggak gampang gitu ya. Baik, terkait dengan undang-undang ITE ini kan ya. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Pak Ibnu sama Pak Guru, undang-undang ITE ini kan tahun nomor 11 tahun 2008. Kemudian ada revisi di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Sebenarnya apa secara umum apa yang direvisi dari Undang-Undang ITE di tahun 2008 ke 2016 ini, Pak Ibnu? Baik. Jadi sebenarnya undang-undang itu masih digunakan dua-duanya. Cuma ada beberapa pasal yang ada di belakang perubahan. Contohnya di pasal 26, pasal 31 ada perubahan di situ. Di pasal 40, pasal 43, kemudian di pasal 45, pasal 45 itu ditambah juga lagi ada pasal 45A, pasal 45B itu tentang sanksi pidananya. Oke. Jadi perubahan yang di pasal ini secara umum mengatur tentang apa nih? Pemberian sanksinya atau pemberian sanksi ada, terus tentang ketentuan umumnya juga ada, bunyi dari pasal itu ada juga perubahan, terus ancamannya juga ada perubahan seperti itu. Baik, jadi bagi kita ini mungkin sebagai literasi kita bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu selain di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga ada perubahannya juga di Undang-Undang nomor 19. Jadi yang dipakai yang terbaru yang perubahan itu. Perubahan yang di nomor yang 19 tahun yang 2016. Pasal-pasal yang saya sebutkan yang lama nggak dipakai lagi. Yang di Baik, kalau berarti yang pasal yang dibahas di Undang-Undang nomor 19 ini ada, tapi kalau yang di Undang-Undang ini belum ada, berarti masih mengikuti mengikuti yang lama. Undang-Undang yang lama. Betul, begitu, Bapak. Ya? Baik. Ya. Dan juga kita tahu bahwasanya pengguna elektronik atau khususnya gadget, komputer, sosial media dan sekarang ini kan tidak terbatas umur begitu ya. Kadang anak-anak, orang dewasa, orang yang sudah senior punya gadget dan juga mereka bisa istilahnya memproduksi atau membuat apapun, memposting atau apapun itu. Nah, kalau kita bicara tentang ITE, Undang-Undang ITE ini, kalau misalnya perkara tindak pidana ini, ITE ini, pelaku tindak pidananya tersebut adalah anak ini, bagaimana ini untuk penanganan lebih lanjutnya, Pak Guru? Ya, jadi memang bisa jadi pelakunya anak, pelaku tindak pidana ITE. Jadi kan ini berbagai kalangan ya, bisa mengakses media atau istilahnya medsos ya, bisa punya akun. Ya, misalnya ini ada pelakunya anak melakukan tindak pidana ITE. Nah, ini kami kaji dulu dari aparat penegak hukum, kaji dulu apakah benar ini anak. Jadi yang dimasuk anak itu ada batasan syaratnya, umurnya juga, ada batasan umurnya. Jadi maksimal 18 tahun. Jadi anak sebagai pelaku ini tidak boleh lebih dari 18 tahun. Itu kategori. Tidak boleh lebih 18 tahun gitu ya. Iya. Kalau sudah menikah gimana? Kalau sudah menikah itu dewasa sudah. Oh, sudah dewasa. Meskipun umurnya 17 tahun. Dianggap dewasa, iya, sudah menikah. Belum 18 tahun, belum menikah. Nah, itu kategori anak dan dia melakukan tindak pidana ITE bisa dijerat hukum. Nah, tapi ini ada istilahnya ada prosedur juga, beda penanganan perkara anak dengan perkara tindak pidana dewasa pada umumnya ini beda. Ini ada kekhususan, jadi kalau perkara anak ini ada istilahnya apa? Mas Ibnu untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sistem peradilan pidana anak. Di Undang-Undang Sistem Nomor Peradilan 11 tahun 2012. Jadi ini bisa diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Jadi diversi maksudnya. Diversi, dilakukan betul. diversi. Istilahnya diversi. Diversi dengan syarat ancaman atau pasal yang dilanggar ini tidak lebih dari 7 tahun
terus pelakunya anak ini tidak melakukan pengulangan. Nah, belum pernah atau hanya sekali dia melakukan tindak pidana, bisa dilakukan diversi. Istilahnya pelaksanaan diversi itu dipanggil kalau memang ada korbannya yang dirugikan, dari keluarganya, dari pelakunya, termasuk keluarganya juga, dari Bapas atau pihak yang terkait dikumpulkan jadi satu, dibahas rapat bareng untuk dilakukan perdamaian, dilakukan perdamaian atau penyelesaian. Kalau memang ada kesepakatan damai, ya sudah selesai, tidak diteruskan ke pengadilan atau ke persidangan, selesai. Dan itu harus buat surat pernyataan. Betul, ada istilahnya pernyataan bahwa ini korban misalnya memaafkan, terus si pelaku tidak akan mengulangi, minta maaf, seperti itu. Terus saksi apakah perlu ada dari unsur penegak hukum, polisi, kejaksaan misalnya? Bisa juga kalau memang diperlukan, diajak rembukan bahwa ini akan diselesaikan secara diversi anak-anak. Kalau memang disepakati damai, tidak dilanjutkan dalam persidangan, boleh, bisa. Nanti ada berita acara, ada administrasinya dari kami juga. Baik. Oke, saya tambahkan juga untuk diversi itu juga tidak dari kejaksaan saja, tapi dari tingkat dari kepolisian itu sudah dilakukan diversi. Yang tadi ancamannya 7 tahun dan Undang-Undang ITE sendiri paling banyak ancamannya maksimal 6 tahun. Jadi bisa diupayakan diversi itu. Nah, salah habis kepolisian misalkan gagal diversi, di tingkat kejaksaan dilakukan diversi kembali. Gagal lagi dari kejaksaan, nanti dari pengadilan juga dilakukan diversi sebelum dilakukan persidangan. Iya, baik. Ya, di Undang-Undang itu ancaman maksimal sampai berapa tahun sih, Pak? Bisa sampai 10 tahun ada. Bisa sampai 10 tahun. Dendanya sampai? Dendanya 1 miliar ya. 1 miliar ya. 1 miliar. Iya, ini kalau sepanjang yang saya tahu, kalau di Undang-Undang Narkotika itu kan hukumannya bisa sampai seumur hidup. Ada hukuman mati juga. Hukuman mati juga gitu ya. Tapi ya itu tadi, meskipun ukurannya sanksi ancaman pidana hukumannya itu sampai 10 tahun, kalau kita mungkin ya mudah-mudahan jangan ya. Jangan. Sehari pun di penjara itu rasanya nggak enak ya. Jangan sampai bertahun-tahun gitu ya. Sampai. Baik. Sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan saja dari pendengar. Ya, ada yang masuk di. Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Syukur kalau begitu ya. Baik. Nah, ini tidak terasa waktu juga sudah hampir di penghujung acara. Mudah-mudahan untuk program Jaksa Menyapa ini kita bisa hadir reguler gitu ya, Pak Guru, Pak Ibnu ya. Amin. Nah, terkait dengan penegakan hukum Undang-Undang ITE ini, pesan untuk kita semua, untuk masyarakat, monggo ini Pak Guru, Pak Ibnu. Ya, terima kasih. Kami dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengapresiasi dari Suara Sidoarjo, juga para pendengar semua yang mengikuti atau mendengarkan kegiatan dari kami. Ini merupakan program dari Kejaksaan. Kami berharap semua pendengar, baik khususnya pendengar dari Sidoarjo atau yang lainnya, bisa melek hukum. Jadi mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Khususnya yang kami sampaikan terkait ITE, jadi pendengar semua, baik semua kalangan, berhati-hati dalam menyiarkan atau mendistribusikan, mentransmisikan, baik melalui HP, laptop, atau media elektronik lainnya, harus hati-hati. Mungkin ada postingan dari teman-teman yang lainnya atau siapa yang masuk, harus disaring dulu. Benar-benar disaring dulu, apakah ini benar, bukan hoax, bukan berita kebohongan, baru silakan disiarkan, dipublikasikan. Kalau memang tidak benar, jangan pernah menyiarkan atau mengikuti untuk menyiarkan. Nah, selain itu, hati-hati kalau memposting sesuatu di media sosial, hal-hal yang berbau untuk mengarah tindak pidana, jangan dilakukan. Harus benar-benar hati-hati, disaring. Itu harapan saya, semoga di wilayah Kabupaten Sidoarjo ini bersih, tidak ada tindak pidana ITE. Amin. Amin. Semuanya melek hukum, tahu konsekuensinya, semuanya aman, Sidoarjo jadi bersih, tidak ada masalah hukum terkait Undang-Undang ITE ini. Baik. Terima kasih. Dan di sisi lain, tidak hanya bagi mereka yang menyebarkan hoax, tapi menyebarluaskan, membroadcast itu juga bisa terkena sanksi, mendistribusikan bisa terkena sanksi gitu ya. Baik. Pak Ibnu ada tambahan? Iya. Mungkin pepatah aja ya. Patah. Jadi ada orang bilang mulutmu harimaumu nih. Gitu ya. Tapi kalau ini dalam semua teknologi sudah berkembang, sudah canggih ya, sudah ada elektronik. Ada kata mengatakan
jarimu juga harimaumu. Hati-hati kalau dulu itu jempolmu istilahnya, harimaumu. mulutmu adalah harimaumu, bisa jadi sekarang ini adalah jarimu adalah harimaumu. Jadi berbijaklah dalam menggunakan smartphone. Dan orangnya juga harus smartphone juga, smart people. Iya, betul. Jangan sampai yang smart itu HP-nya, tapi orangnya nggak smart. Nah itu bahaya. Baik, terima kasih Pak Guru, Pak Ibnu atas waktunya di studio Suara Sidoarjo. Banyak manfaat atau insight kita untuk mengenal lebih jauh mengenai penegakan hukum Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Sukses untuk aktivitasnya, amin. Semoga lancar. Sukses juga buat Suara Sidoarjo. Dan insya Allah kita untuk di kesempatan berikutnya bisa bersua kembali. Amin. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.